Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rahayu sanggung dumadi. Bertemu lagi dengan kami di channel Pusir Galuh, channel yang konsisten dalam menyajikan sejarah lokal, kearifan lokal, tradisi hingga karakter budaya bangsa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Raja Sunda yang memiliki ribuan amanat. Kita akan kasih tema untuk bahasan sejarah kali ini dengan judul Nasihat Seorang Kakek. Kita mulai. Raja Sunda yang bernama Prabu Guru Darmasiksa atau Prabu Sanghyang Wisnu yang dikenal dengan amanat Galunggung, juga terkenal dengan nama Sang Paramarta Mahapurusa, dan memerintah selama 122 tahun, yakni kurun waktu 1175 sampai 1297. Mempunyai permaisuri yang berasal dari Suwarna Bumi, yakni salah seorang turunan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Dari perkawinannya ia mempunyai beberapa orang anak. Dua orang diantaranya ialah Rakian Jayagiri atau Rakian Jayadharma dan Rakian Saunggala atau Sang Prabu Raga Suci, yang setelah meninggal dikenal dengan julukan Sang Mokteng Taman, yang meninggal di taman. Raja Singosari yang berkuasa pada waktu itu ialah Prabu Wisnuwardana, mengawinkan Jayadharma dengan salah seorang keponakannya, yakni bernama Dewi Singamurti, anak Mahisa Campaka. Dari perkawinan itu lahir anak laki-laki, Sang Naraya, Sang Ramawijaya atau dikenal dengan Raden Wijaya, yang kemudian dikenal sebagai pendiri kerajaan Wilwatika atau Majapahit. Dalam pada itu, Rakyat Raga Suci kawin dengan Dara Puspa, yaitu salah seorang anak Raja Trailokiraya Maulibusa Narwadewa dari kerajaan Melayu. Anak raja itu tidak lain adalah kakak Dara Puspa yang bernama Dara Kancana, diperistri oleh Prabu Kartanegara, sedangkan anak sulungnya yakni Tribuana Raja Mauliwardawa diangkat sebagai raja muda dan kemudian menggantikan ayahnya sebagai raja Melayu. Rakyat Jayagiri yang seharusnya menggantikan ayahnya Prabu Sanghyang Wisnu menjadi Raja Sunda meninggal ketika ayahnya masih berkuasa. Oleh karena itu kemudian kekuasaan diserahkan kepada adiknya Rakyat Raga Suci yang memerintah selama 6 tahun 1297 sampai 1303 tahun. Setelah Jayagiri meninggal, Dewi Singamurti membawa anaknya pulang ke Singosari, dan beberapa lamanya mereka tinggal bersama Mahesa Campaka. Setelah menginjak usia remaja, Wijaya yang rajin belajar hingga menguasai berbagai ilmu pemerintahan dan ilmu perang tinggal di istana Singosari, menjadi orang kepercayaan Kartanegara yang masih pamannya. Karena kecakapan dan ketekunan belajar dari bekerja, Kartanegara kemudian mengangkat Wijaya menjadi panglima angkatan perang Singosari. Dalam pada itu, dari perkawinannya dengan putri Melayu, Rakyat Raga Suci mempunyai beberapa orang anak, dan seorang anak diantaranya Sang Prabu Citragada Buaraja atau Sang Mukteng Tanjung yang meninggal di Tanjung, yang memerintah selama 8 tahun 1303 sampai 1311. Ketika Wijaya menjadi Raja Majapahit yang pertama, kakeknya yang bernama Sang Prabu Guru Darmasiksa sempat memberinya seberkas nasihat. Inti nasihatnya terdiri atas bagian yang mengandung larangan dan bagian yang mengandung harapan. Sang Hyang Wisnu menasihati cucunya itu agar jangan mempunyai niat untuk menyerang, apalagi menaklukkan kerajaan Sunda, karena sebenarnya kedua keluarga raja itu masih tunggal saudara. Di samping itu, sang kakek sangat mengharapkan agar kedua orang cucu ahli warisnya itu menjalin persaudaraan yang lebih akrab dan erat. Majapahit dan Sunda sempatasnya saling bantu, saling tolong jika Majapahit mengalami musibah,
menjadi kewajiban Sunda untuk turut meringankan beban. Sebaliknya, jika Sunda menghadapi kegawatan, Majapahit wajib membantunya. Nasihat itu sedemikian jauh senantiasa diingat oleh Raden Wijaya, anak dan cucunya. Itulah sebabnya mengapa selama masa pemerintahan Wijaya, Jayanegara dan Tribuwana Tunggal Dewi, selama kurun waktu 64 tahun tidak pernah sekalipun terjadi perselisihan antara kedua negara itu. Kedua negara benar-benar hidup rukun dalam suasana persaudaraan yang terjalin erat. Tidak pernah ada sengketa ataupun permasalahan. Suasana itu barulah kemudian rusak karena ulah Gajah Mada yang merupakan memang tidak menyukai terciptanya suasana yang rukun dan cita-citanya yang sangat ambisi dalam menaklukkan Nusantara. Puncak sengketanya itu terjadi dalam jangka waktu tahun 1357 dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pasundan Bubat. Itulah antara lain yang diberikan oleh Pustaka Raja Ibumi Nusantara dalam Parwa yang kedua, Pustaka Raja Warna Ibumi Nusantara yang serga ketiga turunannya dengan halaman 119 sampai 127. Dalam naskah itu kita diperkenalkan kepada beberapa hal yang baru atau yang belum dikenal hingga saat ini. Hal terpenting pada bagian itu adalah berita yang menyebutkan bahwa Raden Wijaya, cucu Raja Sunda, jika saja ayahnya tidak mati muda pada saat itu, besar harapan Wijaya justru akan menjadi Raja Sunda. Karena dari ayahnya ia mempunyai hak waris dan tahta Sunda. Berdasarkan sumber yang ada hingga saat ini, Wijaya selalu disebutkan sebagai anak Dyah Lembutal dan cucu Mahisa Cempaka. Ternyata naskah itu pun menyebutkan nama Dyah Lembutal yang katanya adalah nama lain untuk Dewi Singamurti, dan nama itu memang dikenal oleh para Mahakawi Jawa. Dengan demikian, jika naskah itu dapat dipercaya, Dyah Lembutal ternyata adalah perempuan. Hal penting lain yang diperhatikan naskah itu adalah amanat atau nasihat Sang Wisnu kepada Wijaya yang sangat mengharapkan agar terjalin persaudaraan yang akrab dan erat antara Majapahit dan Sunda. Rupanya nasihat itu merupakan rahasia keluarga istana yang sedemikian jauh tidak diketahui oleh Gajah Mada. Jika itu benar, anggapan bahwa Gajah Mada pada dasarnya adalah pemuda yang meniti karirnya benar-benar dari derajat yang paling bawah, dan karenanya ia sama sekali bukan orang yang termasuk kerabat istana, makin kuat dan terang. Mengingat bahwa nama Raja Sunda yang disebutkan dalam bagian itu juga disebutkan dalam sumber-sumber lain, yakni Carita Parahyangan 1580. Walaupun bukan nama mereka yang lengkap dari panjang, tapi diharapkan bahwa kesejarahan tokoh-tokoh tersebut dapat pula diterima. Artinya nama-nama yang muncul itu bukanlah nama orang tokoh yang hanya ada di dunia khayalan. Akhirnya perlu pula diperhatikan bahwa pada bagian itu digambarkan jalinan silsilah yang sekurang-kurangnya menyangkut 3 bangsa, yang pada bangsa itu masing-masing merupakan bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, yaitu Melayu, Jawa, dan Sunda. Dalam bagian lain naskah itu malah dapat diperoleh gambaran bahwa hubungan kekeluargaan itu tidak hanya sebatas pada ketiga bangsa itu. Hubungan kekeluargaan itu terjalin antara daerah lainnya seperti Sriwijaya, Melayu, Sunda, Galuh, Jawa, Bali, Bakulapura, secara lebih mencakup keseluruhan. Naskah itu menyebutkan jalinan kekeluargaan itu terdapat antara Suwarna Bumi, Jawa Dipa, Baliman, Dala, dan Bakulapura. Kalau boleh diartikan seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu sudah terjalin, bahkan sampai Papua itu sudah terjalin silsilah. Apapun sebab digunakan unsur kata majemuk yang berbeda untuk keempat pulau itu, seperti halnya Pulau Besar, Bumi, Dwipa, Mandalapura, barangkali merupakan hal menarik lainnya. Betapapun naskah itu ternyata sedemikian jauh sudah melandasi jiwa Sumpah Pemuda yang tercetus pada 28 Oktober 1928, terutama yang berkenaan dengan pernyataan mengaku berbangsa yang satu, bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Sampurasun Mugia Rahayu Sanggum Dumadi.